Nah, ini penggunaan dana sekolah itu digunakan untuk hibah atau dana hibah ya, dalam bentuk hibah. Hibah itu bantuan yang tidak perlu dikembalikan ya, dan tidak perlu dicicil. Beda dengan soft loan atau grant. Nah, kalau grant ini masih harus dicicil karena bentuknya soft loan, pinjaman lunak. Digunakan untuk membayar gaji guru, membantu sekolah untuk pengadaan proyek, pengadaan misalkan membuat ruang sekolah baru, laboratorium, perpustakaan, mendanai pembangunan ya. Dan yang keempat, yang berikutnya adalah dana orang tua, sumbangan pembiayaan pendidikan, kontribusi dari komunitas sekolah, sumbangan sukarela. Nah, jadi yang tidak diperbolehkan adalah SPP ya, SPP itu tidak diperbolehkan. Dana masyarakat itu merupakan mobilisasi untuk melaksanakan tugas dari para tokoh, utamanya informal masyarakat. Kaum ulama di Indonesia, banyak sekolah swasta yang dibangun dan dihasilkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dana kegiatan wirausaha, yaitu pengelolaan kantin sekolah, pengelolaan koperasi sekolah, warung telepon, jasa dan lain sebagainya ya, yang bisa berkontribusi sebagai sumber pendanaan sekolah. Berikutnya kita mengenal dalam proses manajemen keuangan adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ini adalah bentuk perencanaan penggunaan dana sekolah yang disusun setiap 1 tahun sekali. RKKS merupakan rencana biaya pendanaan program kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk RKS ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala sekolah, disosialisasikan ke warga sekolah, lalu disepakati bersama oleh komite dan masyarakat, dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat. Nah, macam-macam biaya di dalam manajemen keuangan. Ada biaya investasi yang tadi di atas sempat kita singgung, yaitu biaya penyediaan sarana prasarana pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Investasi ini biasanya dalam jangka waktu yang menengah dan panjang ya. Jadi artinya pembiayaan sekolah yang tidak habis pakai. Yang habis pakai disebutnya biaya operasional, yaitu gaji, tenaga pendidikan, serta tunjangan bahan peralatan, misalkan ATK yang habis pakai. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, listrik, telekomunikasi, internet, nah itu termasuk operasional. Sementara biaya personal, biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik itu sendiri ya. Yang tadi saya sebut, orang tua mungkin harus memberikan biaya berupa pakaian, transport, buku pribadi, konsumsi, akomodasi dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh personal atau orang tua. Kita sekarang akan lanjut ke pembukuan ya. Pelaksanaan pembelanjaan, ini biaya pendidikan tadi atas investasi, operasi dan biaya operasional. Yang tadi biaya investasi satuan pendidikan sudah dijelaskan. Saya kira ke penyelenggaraan keuangan. Nah, di dalam penyelenggaraan keuangan sekolah itu ada buku kas umum, merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Kalau kas pembantu, buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaannya. Jadi mungkin kalau pembantu ini bisa khusus dana bos, dana sumber dari masyarakat atau sumbangan ya sumbangan, yaitu kas pembantu. Ini yang bentuk kas umum, jadi sederhana saja. Misalkan di sini ada tanggal, ada nomor kode, ada nomor bukti, nota ya, ada uraian. Uraian itu jenis kegiatannya. Di sini ada penerimaan, ada pengeluaran dan ada saldo. Ini kas umum. Kalau kas pembantunya hampir sama, cuman di kas pembantu itu
ada ini untuk sumber pendanaan dari mana gitu kan ya, item pendanaannya. Kemudian berikutnya ini contoh neraca. Jadi neraca itu kan antara aktiva dan pasiva, yang penerimaannya berapa, yang pengeluarannya mana saja. Jadi kalau misalkan contoh membuat neraca, aktiva lancar, kas setara kas 12 juta, jadi ada dana masuk 12 juta. Kemudian pasifanya digunakan untuk apa? Gaji guru, biaya listrik, transportasi, pertemuan, iuran kegiatan. Dan ini menjadi sama antara yang diterima dengan yang dikeluarkan. Nah, ini rugi laba. Jadi apakah dana yang masuk dengan dana yang keluar sama atau tidak, atau memberikan efek kerugian atau keuntungan. Nah, ini nol ya, jadi memang dananya ditergunakan semua. Ini penerimaan dan pengeluaran kegiatan anggaran sekolah, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional sekolah. Jadi ada dua jenis sumber pendanaan dari pemerintah, BOP dan BOS. Kemudian di sebelah kanan adalah penggunaannya ya. Sehingga yang diterima 4.411.000, yang tergunakan juga sama. Ini neraca juga ya. Ini aktiva, ini pasifanya. Sekira ini juga menjadi penting karena setiap sekolah yang harus melaporkan penggunaan pendanaannya. Jadi saudara-saudara harus mengerti ya bagaimana proses pencatatan keuangan. Sederhana saja sebetulnya, dari mulai buku besar atau buku umum, kemudian ke pembantu, kas umum, kas pembantu, bikin neraca itu aktivanya berapa, pasifanya juga penggunaannya berapa. Kalau laba untung rugi saya kira ya hampir sama dengan neraca ya, hanya prosesnya yang berbeda. Ini neraca, ini untung rugi, dan ini sebetulnya bentuk rekapitulasinya keseluruhan. Jadi ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam proses manajemen keuangan sekolah. Saya kira itu akhir dari perkuliahan kita tentang manajemen keuangan sekolah. Dan di sini ada contoh kasus ya, problematik. Jadi sempat di beberapa sekolah di Indonesia ini terjadi penyimpangan. Nah, kalau sudah terjadi penyimpangan dana pusat, dana pemerintah maupun dana masyarakat, maka urusannya dengan kasus hukum. Coba saudara-saudara dianalisis ya problematika ini, dan saudara-saudara mencoba untuk mencari solusi. Ini contoh analisis sudah ada ya untuk penyelesaiannya. Tapi saya berharap saudara-saudara juga memiliki cara pandang atau memiliki solusi dalam mengatasi problematika itu. Demikian, silakan berlatih untuk menganalisis dan mencari solusi dalam proses manajemen sekolah, dalam proses manajemen keuangan sekolah, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa berdampak pada kerugian negara. Nah, gitu ya. Selamat menuntut ilmu dan mencari sumber yang lain. Saya sudah posting juga satu artikel tentang manajemen sekolah di Si Pejar. Silakan saudara baca, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah kita bangun. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.